Yuhuu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja terdampar, di sini aku, si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, ada pertanyaan dari salah satu kalian dan Madam Suki akan mencoba untuk menjawabnya dan mengintipkannya melalui kartu tarot. Sebab kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Oke? Pertanyaannya dari Tri Nismalawati. Madam cantik, iya terima kasih. Coba prediksi dong kenapa Lucky Hakim mundur jadi jabatan wakil bupati. Oke. Jadi yang udah bergabung, selamat sore, salam dari Madam Suki di Thailand. Oke, jadi kita tahu ya, Lucky Hakim ini dulunya kalau kita kenal, awal-awalnya Lucky Hakim adalah seorang aktor sekaligus model. Kita tahu gimana gantengnya dia di layar televisi, ya kan? Pasti kalian ingat. Nah, kemudian terbaru dia memang menjabat sebagai wakil bupati ya, Indramayu. Tapi kemudian ini menjadi sebuah pembicaraan, terus sekaligus mencuri perhatian para neti atau deterjen tepatnya, ketika ia menyatakan mundur begitu. Mundur dari jabatannya, padahal untuk menjadi wakil bupati atau apalah ya, itu benar-benar bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Nah, alih-alih ia memilih mundur karena menganggap dirinya itu gagal ya mengemban amanah dari masyarakat Indramayu ini gitu. Tetapi itu membuat neti atau para deterjen ini tidak begitu saja percaya begitu, melainkan akhirnya menjadi sebuah kekepoan seperti yang dilontarkan oleh atau ditanyakan oleh siapa tadi? Oleh Tri Nismalawati. Nah, sebelum Madam Suki melihat di kartu tarot, di sini ada 4 hal yang dikemukakan oleh Luqman Hakim ini, di mana ini adalah alasan dia kenapa dia itu berhenti atau istilahnya mengundurkan diri. Jadi 4 alasan itu adalah: 1, tadi dia merasa gagal mengemban amanah masyarakat Indramayu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ia ini membeberkan mendapat uang makan hingga mendapat uang 100 juta begitu ya. Terus alasan yang ketiga, ia tidak mengambil uang makan dalam setahun terakhir ini. Dan yang keempat adalah ini ungkapan langsung sih ya, ungkapan dia, ungkapan rasa minta maaf kepada masyarakat Indramayu. Nah, melihat 4 alasan yang ia berikan, kemudian ia mengundurkan diri, tentu saja ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Apa Lucky Hakim ini menyatakan mundur dari jabatannya? Oke. Jadi, Madam Suki akan terkoneksi dengan kartu tarot ini. Hakim mundur dari jabatan. Ya, although dia sudah mengatakan 4 alasan itu, tapi kita juga kepo ya kenapa gitu. Terus ada juga berita-berita mengenai Lucky Hakim ini yang katanya sih ya, pokoknya kabarnya kurang enak lah ya. Coba kita cari tahu lah ya. Kurang enak itu maksudnya mungkin ada orang-orang yang mungkin mengawasi atau mungkin mengancam atau apalah ya. Makanya kita mau cari tahu di kartu tarot ini. Oke? Apakah alasannya? Alasan yang sebenarnya Lucky Hakim mundur dari jabatan tersebut. Lihat, di sini ada tangan, kedua tangannya tertutup, ya. Arti dari kartu ini adalah morality. Bicara soal moral, bicara tentang morality. Apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Moral adalah tingkah laku atau attitude, ya. Jadi di sini ada sebuah moral, ada sebuah sesuatu
yang dia keep, sesuatu yang dia simpan, ya, mengenai moral. Hai, apakah ini? Coba kita lihat lagi. Maksudnya apa ya morality itu? Kita lebih dalam menggali melalui kartu tarot ini. Maksudnya morality itu apa? Maksudnya di sini ada sebuah pengalaman. Kalau kita ngomongin pengalaman, misalkan Madam Suki pernah mempunyai pengalaman kerja di sebuah perusahaan company misalkan. Dulu Madam Suki waktu di Belanda ikut kerja di perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan yang bergerak di di suatu penjualan. Misalkan penjualannya tuh apa yang dijual? Yang dijual itu adalah semua hal yang bersangkutan dengan model ya, dengan kecantikan, dengan model, dengan apalah ya. Pasti ketika Madam Suki mempunyai pengalaman bekerja di sana, Madam Suki mengenal orang di sana, mengetahui bagaimana barang itu di packing, bagaimana barang itu diantar, bagaimana setelah barang itu misalkan tidak disukai oleh customer atau dikembalikan, dan kemudian ketika dikembalikan itu barang itu ada cacat, dan ketika barang itu cacat, barang itu tidak bisa dikembalikan atau istilahnya diretur, dan itu tidak bisa dijual lagi. Tapi itu menjadi menjadi tanggung jawab pemiliknya, karena pemiliknya itu kan pasti itu resiko gitu. Ada sebuah resiko dari sebuah pekerjaan. Kalau kita ngomongin pengalaman kerja atau pengalaman orang-orang yang bekerja di sana, pastinya kita tahu tabiat atau karakter orang di sana. Kayak Madam Suki misalkan, ada orang yang selalu ngecekin pekerjaan Madam Suki, dan dia tuh selalu cerewet, dan dia tuh selalu kayak misalkan, ini pekerjaan kamu itu kurang memenuhi target, kayak gitu. Kalian pasti tahu lah ya. Jadi morality tersebut berhubungan dengan pengalaman dia atau pengalaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita ngomongin morality apa? Luas. Misalkan orang tersebut misalkan aku mau masuk di sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu sudah penuh. Nah, tetapi karena aku ngebet banget ada di perusahaan itu, ada sesuatu yang aku tawarkan. Boleh nggak aku bekerja di sana? Terus kamu akan kuberikan sekian. Itu termasuk morality bukan? Ya, oke, ya. Terus apalagi di pesan kartu ketiga? Di sini ada the lovers. The lovers ini adalah apa? Orang-orang, kalau kita ngomongin lovers, artinya mencintai pekerjaannya, ya. Karena ini kita kan membicarakan tentang kenapa dia ini sampai mundur dari jabatannya. Nah, ada orang-orang yang mencintai pekerjaannya, tetapi ketika pekerjaan tersebut berurusan dengan morality, berarti apa? Kalian ini sebenarnya tahu loh apa yang terjadi di sana. Cuman kan kalian ini pengen tahu atau pengen memastikan sebenarnya ini ya gitu. Nah, sama, kita semua ini sedang meraba-raba, kita semua ini sedang memprediksi sesuatu yang terjadi dengan dia, kan begitu. Oke, terus apa lagi? Jadi itu ya. Tapi sebenarnya Lucky Hakim ini suka nggak dengan pekerjaan dia sebagai wakil bupati itu? Ya, suka nggak sih dia bekerja di sana? Karena kartu yang keluar tadi apa? The lovers. Jangan-jangan dia menyukai atau mencintai pekerjaannya, tetapi karena lingkungan dari pekerjaan tersebut membawa dia berurusan dengan moralnya, begitu ya. Nah, sekarang Madam Suki mau tanya, apakah Lucky Hakim ini menyukai pekerjaannya atau tidak, ya? Jawabannya iya, positif. Jadi dengan berat hati sebenarnya ya, dengan berat hati Lucky Hakim ini mengundurkan diri karena Lucky Hakim ini tidak mau sebenarnya mengkhianati. Mengkhianati siapa? Mengkhianati pekerjaannya. Karena untuk orang-orang yang mempunyai orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai responsibility yang besar. Pekerjaan itu seperti istri loh, benar nggak? Pekerjaan itu seperti suami kita loh. Kayak Madam Suki. Madam Suki menyukai pekerjaan Madam Suki untuk melihat masalah orang dari sini.
Ya, kenapa? Karena dari masalah orang tersebut kita bisa membantu untuk mencarikan solusi. Madam Suki mencintai pekerjaan Madam Suki. Ya, walaupun mungkin ada orang, beberapa orang atau banyak orang yang tidak mengerti pekerjaan Madam Suki itu apa sih, kok ngintipin masalah orang, apa sih dukun ya, apa sih dia witch ya, apa sih dia penyihir ya, atau apa sih dia itu ngapain sih kok berurusan dengan kartu-kartu. Karena terus terang banyak orang Indonesia yang takut, atau teman aja loh ya, kadang-kadang takut sama Madam Suki. Madam Suki mengerti kenapa, karena mereka asing dengan tarot ini. Ya, karena tarot ini kan pekerjaan energi, pekerjaan yang menarik hal-hal yang berada di sekitar kita, begitu. Ada siapa itu? Ada Susi, namanya Lucky Hakim ini ternyata mencintai pekerjaannya. Sayang sekali ya, orang yang mencintai pekerjaannya tetapi harus mengundurkan diri karena tidak mau mengkhianati dengan moralnya, begitu. Oke, sekarang kita cari tahu di kartu yang berikutnya ya. Kartu ini kartu spesial loh sayang. Nah, lihat gedenya segede gambreng ya. Lihat. Nah, tadi ini kartunya kan segini ya. Tuh, jadi saking gedenya. Nah, jadi kartu Madam Suki ini kartu yang sangat spesial. Biasanya untuk melihat hal-hal besar, misalkan tentang tentang kondisi dunia. Ya, oke. Kadang-kadang Madam Suki nggak mau untuk memprediksi tentang dunia, tentang bencana. Sebenarnya bisa dilihat di kartu ini, tapi kadang-kadang suka ngeri dengan kartu ini gitu, karena jelas gamblang gitu. Waktu itu Madam Suki pernah melihat waktu corona itu juga dengan kartu yang gede ini, ya. Tuh, oke, nggak apa-apa. Kita lihat sebenarnya kondisinya gimana sih Lucky Hakim ini di dalam sana sampai ia mengundurkan diri. Alih-alih dia minta maaf ya sama masyarakat Indramayu gitu. Oke. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam sana? Jadi, mudah-mudahan di sana. Apa yang terjadi di dalam sana? Lihat nih kartunya. Oh, ada dua. Oh my god, ada dua. Sebentar ya, aku lihat ya. Nah, jadi kartu tarot ini adalah kartu yang ini oracle ya, oracle. Dia bergambar ya. Di sini ada sumur. Di sini ada buku. Di sini ada badai. Ya. Di sini ada badai. Oke. Di sini ada wanita yang mengintip. Terus di sini ada burung. Ya. Terus di sini ada ikan. Ikan besar. Ikan besar itu artinya apa, sayang? Ikan besar artinya uang, uang besar, uang yang sangat besar. Badai ini artinya apa, sayang? Badai ini artinya adalah sebuah sebuah masalah di dalam sana, di dalam lingkungan sana. Di sini ada wanita, melibatkan wanita, ya. Di sini ada apa? Di sini ada burung. Burung itu apa? Gosip. Oke? Nah, buku ini apa? Buku ini adalah dokumen. Buku ini ada sebuah dokumen-dokumen penting, sebuah, kalau misalkan orang berbelanja, bisa nggak ditulis di buku? Bisa. Coba ya, di sini ada lambang laki-laki yang sepertinya dia ini orang-orang penting sih, karena ini ada dua, ya. Ada orang-orang penting di sini. Terus di sini ada kuda. Kuda itu adalah sebuah kuda itu dilambangkan dengan power atau kekuatan. Kalau kita ngomongkan the power of love, the power itu apa? Berhubungan dengan apa? Dengan pekerjaan, ya. Oke. Jadi Madam Suki kadang ketika membaca kartu itu memang nggak pernah gamblang ya. Jarang untuk ke belak-belakan, jarang dengan gamblangnya. Karena Madam Suki bukan seorang seperti Bapak Mahfud MD yang ngomongnya belak-belakan, yang berani gitu. Kenapa Bapak Mahfud MD itu, tadi kita soalnya ngomongin kasus Sambo tadi ya. Kenapa Bapak Mahfud MD itu ngomongnya gamblang, belak-belakan dengan berani? Karena beliau mempunyai data yang jelas, yang akurat, yang tidak bisa terbantahkan. Orang-orang yang mempunyai orang-orang yang mempunyai bukti atau mengatakan sesuatu dengan gamblang, artinya orang-orang yang
memang mempunyai kata-katanya itu mempunyai sebuah kekuatan atau dasar gitu ya. Kayak Madam Suki mengatakan ya, bla 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 bla. Buktinya apa? Nggak ada buktinya. Orang bilang itu ramalan, itu prediksi. Nah, tapi seperti yang Madam Suki katakan di kasus Sambo itu 6 bulan yang lalu, Madam Suki mengatakan berapa Madam Suki orang yang terlibat dalam kasus Sambo ini atau pelepasan nyawa Brigadir J ini. Madam Suki mengambil kartu, ya, mengambil dadu, dan Madam Suki dengan gamblang mengatakan 5 orang. Setelah itu Madam Suki yakinkan di kartu tarot, Madam Suki mengatakan ada 4 orang. Tapi Madam Suki juga mengatakan ini banyak orang loh di sini. Nah, buktinya apa waktu 6 bulan yang lalu? Nggak ada buktinya Madam Suki ngomong kayak gini. Dan orang-orang akan membuli. Itu kan cuma ramalan, itu sok tahu, itu dukun sok tahu, itu orang itu sok tahu, itu orang demi cuan. Ya, dia ngomong kayak gitu tuh hanya karena cuan. Nah, Madam Suki kadang-kadang untuk mengatakan hal-hal kayak gini, meskipun bisa mengatakan secara gamblang, tapi buktinya apa? Nggak ada bukti. Makanya Madam Suki selalu mengatakan disclaimer, prediksi ini adalah prediksi, ya. Karena kebenarannya kita nggak tahu, belum tahu. Setelah 6 bulan yang lalu Madam Suki ngomong, terbukti kan? Ada kebenarannya, kayak gitu, ya. Jadi ini adalah prediksi dan Madam Suki nggak pernah gamblang untuk ngasih tahu kalian karena ini adalah general reading, ya, bukan personal reading. Oke, jadi kita cari tahu di kartu yang selanjutnya aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Apa yang terjadi sehingga Lucky Hakim ini mengundurkan diri? Oke, kita mau cari simpelnya aja. Kita mau lihat di kata kunci ya, kata kuncinya. Di sini ada, ada 2 yang keluar. Oke, di sini ada traveling, di sini ada guidance. Oke. Kartu berikutnya, di sini ada exhaustion. Itu apa? Orang yang kecapean, ya kan? Nah, siapa yang kecapean? Lucky Hakim. Kenapa dia kecapean? Karena di sini ada traveling. Traveling itu adalah perjalanan. Kalau misalkan ini kita ngomongin perjalanan, bisa kan orang berjalan dari sini ke titik A ke titik B, itu traveling ya. Madam Suki dari Thailand menuju ke Belanda, traveling ya. Ya. Madam Suki dari Thailand menuju ke Indonesia, traveling ya, traveling. Itu orang traveling. Kalau uang bisa nggak traveling? Jawab sendiri. Di sini ada guidance. Guidance ini adalah jadi antara orang, di mana-mana ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Jadi itulah ya. Jadi kenapa kejahatan di muka bumi ini tidak bisa dihapus? Karena kebaikan dan kejahatan itu satu pasang, seperti suami dan istri, Besti. Seperti orang yang berpasangan begitu. Jadi kejahatan tidak akan pernah dihapus dari dunia ini karena kejahatan dan kebaikan itu selalu berpasangan. Ya, seperti pagi dan siang, sore dan malam. Nah, di sini ada guidance. Guidance ini mengatakan bahwa ketidakjujuran dan kejujuran itu berpasangan. Baik dan buruk itu berpasangan. Nah, karena baik dan buruk itu berpasangan, jadi Lucky Hakim memutuskan untuk mengundurkan diri itu lebih baik karena dia capek. Capek untuk melihat sesuatu yang apa tadi? Yang awal kita lihat morality. Sesuatu yang bertentangan dengan moralnya. Sesuatu yang bertentangan dengan nuraninya, bertentangan, ya. Dia mengakui dia tidak mengambil uang makan setahun terakhir ini. Di sini kartunya apa? Kecapean. Maksudnya kecapean karena dia melihat sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi lebih baik dia mengundurkan diri. Oke? Karir Lucky Hakim ke depan setelah dia mengundurkan diri. Iya. Di sini apa ya? Di sini ada kesedihan sih. Ada kesedihan yang dia rasakan gitu. Artinya gini, dia kan mencintai pekerjaan dia, tetapi karena terlalu banyak yang dia tahu atau merasa apa ya, tidak mau apa ya istilahnya ya. Sebentar ya, Madam Suki kadang tidak mau nyeplos karena memilih kata-kata yang baik ya. Memilih kata-kata yang bisa diterima. Jadi dia dan pekerjaannya ini kan ia adalah orang yang mencintai pekerjaannya ya. Tetapi dia tahu banyak hal atau beberapa hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia sedih karena tidak bisa mempertahankan pekerjaannya
Tetapi ya itu adalah hal yang baik yang harus dia lakukan saat ini, begitu ya. Ini kita lihat karirnya ke depan. Nah, di sini ada Five of Cups ya. Five of Cups ini adalah sebuah pekerjaan yang dicintainya, tapi dia harus melepaskan. Di sini ada kecewa, ada perasaan sangat sedih dan terluka. Karena Madam Suki tadi udah kasih tahu kalian bahwa pekerjaan itu sama dengan pasangan kita, ya. Pekerjaan itu sama seperti istri kita. Pekerjaan itu seperti suami kita, ya. Jadi makanya orang-orang yang mencintai pekerjaannya mereka akan sukses. Remember that, ya. Terus karir Lucky Hakim ke depan. Oke, di sini ada Six of Wands. Jangan khawatir buat Lucky Hakim, karena meskipun Mas Lucky ini tidak menjadi wakil bupati, tapi ada pekerjaan ke depan yang disediakan buat Mas Lucky Hakim, ya. Atas apa? Atas tadi itu nggak mau mengkhianati hati nuraninya atau moralnya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya. Salam Madam Suki di Thailand. I love you.